Terkait dengan pemeriksaan, saya kira siapapun yang terkait dengan kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tetapi kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu kan harusnya kita paham orang-orang berintegritas ya. Ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang yang tidak berintegritas. Saya kira dia salah. Ada pertanyaan satu yang belum dijawab oleh Novel Baswedan sampai sekarang. Mengapa kasus-kasus yang menimpa sepupunya Anies Baswedan, yaitu Gubernur DKI Jakarta, tidak pernah diangkat atau ditelisik oleh seorang Novel Baswedan yang katanya jagoan penyidik di KPK? Tentu kalau ada perbuatan korupsi, siapapun yang melakukan, itu ada proses-proses yang dilakukan mulai dari pengaduan, penyelidikan dan lain-lain. Dan proses itu dilakukan dengan masing-masing independen dan berintegritas ya. Pertanyaannya, seandainya saya punya saudara kepala daerah seandainya, dan kemudian ada dugaan korupsi, apa yang terjadi? Saya harus mengatakan diri saya konflik of interest, sehingga saya tidak boleh menangani. Apakah ini artinya Anies Baswedan mewarisi utang kepada rakyat Jakarta untuk membayar komitmen fee tersebut? Apakah rakyat Jakarta yakin jika Anies Baswedan mau membayar komitmen fee selama 5 tahun tersebut menggunakan uang pribadinya? Ini bukan uang nenek moyangnya Anies loh, bukan uang tabungannya Anies loh, ini uang rakyat Jakarta. Novel jawab isu Anies Baswedan aman dari jeratan KPK selama jadi penyidik. Mantan Kasatgas Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menjawab isu mengenai kerap mengamankan Anies Baswedan yang merupakan saudaranya saat masih menjadi penyidik lembaga KPK. Novel memastikan kabar tersebut tak benar. Menurut Novel, saat dirinya masih menjadi penyidik, tidak ada kasus yang menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Novel, saat masih menjadi penyidik, penanganan kasus di KPK itu tidak bisa sembarangan. Dia menyebut ada mekanisme dan regulasi yang sudah mengakar dalam setiap pekerjaan di KPK. Novel menjelaskan, setiap penanganan perkara di KPK bisanya diawali dari laporannya masuk ke bagian pengaduan masyarakat. Kemudian Dumas menindaklanjuti dan menentukan apakah laporan itu masuk ke ranah KPK atau tidak. Menurut Novel, dirinya sebagai penyidik memiliki alasan yang tidak bisa dipengaruhi. Jadi Novel memastikan dirinya tidak bisa mengintervensi sebuah kasus, termasuk jika di dalamnya ada keterlibatan Anies. Sebut belum ada bukti keterlibatan Ganjar di kasus EKTP. Novel mencontohkan kasus mega korupsi EKTP. Dia menyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum cukup bukti dijerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan EKTP. Novel menegaskan menyampaikan hal tersebut bukan untuk membela Ganjar, melainkan membela kebenaran dan keadilan. Novel yang kini berstatus ASN Polri menuturkan bahwa nama Ganjar memang sering disebut dalam persidangan kasus korupsi EKTP. Bahkan politikus PDIP itu beberapa kali telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Tak akan bela jika terlibat. Novel menyampaikan hal tersebut ketika menyinggung penyelidikan Formula E yang menyeret Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia menekankan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di KPK tak boleh dipolitisasi. Anies Capres 2024 dikaitkan banjir Jakarta. Sentilan PDIP dibalas Nasdem berpikir jangan sempit. Sentilan PDI Perjuangan terkait Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dibalas Partai Nasdem. Deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Nasdem dikaitkan dengan banjir Jakarta. Sentilan itu dilontarkan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto. Ia menegaskan deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 tidak ada kaitan sama sekali dengan banjir Jakarta. Zulfan lalu meminta Sekjen PDIP Perjuangan tidak berpikiran sempit. Menurut Zulfan, pernyataan Hasto tersebut tidak relevan. Pasalnya, bencana yang mendadak terjadi jangan disangkut pautkan dengan persoalan politik. Tak hanya Zulfan Lindan, Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim juga merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Anies Baswedan. Hasto menyebut deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Hermawi Taslim menegaskan Nasdem berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Hermawi mengaku heran dengan beberapa pihak yang mendesak Nasdem agar keluar dari kabinet Jokowi Ma'ruf setelah mendeklarasikan Anies. Hermawi menuturkan pencapresan Anies tak memiliki kaitan dengan pemerintahan Jokowi. Ia lalu menyinggung parpol yang
yang dulunya menjadi lawan politik Nasdem dan PDIP namun tak dipersoalkan oleh Hasto Kristianto. Hermawi lantas mempertanyakan kapasitas Hasto mengkritisi keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies lalu mengganggu konsentrasi pemerintah. Menurut Hermawi, hingga saat ini pemerintah belum menyatakan merasa terganggu atas deklarasi tersebut. Terus sindir Nasdem soal pencapresan Anies, PDIP dinilai tak dewasa berpolitik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, menilai sikap PDIP Perjuangan menerus menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 kurang tepat. Menurut dia, tak menjadi soal jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi. Jayadi mengatakan Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024. Sementara deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini. Lagi pula, lanjut Jayadi, pemerintahan Jokowi tak mau tahu berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024, sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Maka tidak seharusnya Nasdem atau partai politik lain disingkirkan dari pemerintahan jika kelak mendukung capres atau berkoalisi dengan oposisi. Selain itu, kata Jayadi, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, partai baiknya tidak ikut campur terkait ini, sekalipun PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Sebagaimana diketahui pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengakui telah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Langkah Nasdem itu menuai pro dan kontra. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dan bendera Belanda di Hotel Yamato, sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakini bahwa elit PDIP itu menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres.